Nah, mungkin kita akan sedikit beralih ke berkenaan dengan persoalan-persoalan hukum ya, Bu. Di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kita untuk sekarang aja mungkin agak kurang, tapi seingat saya tahun 2000 sebelum 2020-an ke belakang ya, itu kan biasa tuh di dalam berita ada kapal Thailand lah, kapal Vietnam masuk kan ke ZEE kita. Bayangkan jauh loh dari Vietnam, dari Thailand itu nyamper masuk ke ZEE kita. Tapi untuk tetap melakukan kegiatan di sana, Bu, ini kan yang menjadi problem. Nah, permasalahannya yang ada di Laut Cina Selatan itu adalah penentuan siapa pemilik. Nah, itu yang masih menjadi sengketa. Pemirsa, selain beliau dikenal sebagai dosen dan juga pejabat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, beliau ini juga dikenal sebagai orang yang concern terhadap dinamika persoalan-persoalan hukum internasional. Ya, dan beliau juga memang adalah basicnya adalah sebagai dosen bagian hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, ini Bu mungkin bisa sedikit kita ini melihat perkembangan saat ini ya. Bagaimana revolusi perkembangan kehidupan bermasyarakat kita ini semakin hari semakin memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat ya. Kalau dulu kita ini rasanya hidup itu hanya di daratan saja. Sekarang hidup di air. Sekarang ini bahkan kebanggaan kita ini di Indonesia selalu memperlihatkan bahwa kita ini adalah negara maritim yang memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan termasuk di dalamnya adalah lautan dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan itu muncullah banyak juga permasalahan ternyata di laut. Kalau dulu hanya masalahnya kita di darat, perbatasan darat. Nah, sekarang ini adalah berkenaan dengan perbatasan laut. Nah, mungkin Ibu sedikit boleh menjelaskan kepada pemirsa, kepada kita semua, apa sih potensi-potensi yang muncul berkenaan dengan keberadaan batas teritori wilayah di lautan. Karena saat ini kita banyak melihat permasalahan yang ada. Mungkin dicerahkan kepada kita semua. Baik. Nah, saya akan berbicara tentang hukum laut ya, hukum laut internasional. Kenapa sih hukum laut internasional ini perlu untuk diketahui, terutama di Fakultas Hukum ini kan diajarkan untuk semua kelas paralel. Saya tuh nggak hanya mengajar hukum laut di Fakultas Hukum loh, di Fisipol saya ngajar juga, di MIPA juga ngajar, di ilmu kelautan. Ternyata di Fakultas Teknik itu juga ada, tapi bukan saya. Jadi intinya hukum laut internasional ini perlu diketahui oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki tadi lautan yang sangat luas, hampir 2/3. Maksudnya laut kita ini bertambah luasnya dengan adanya ketentuan perairan kepulauan itu sampai 2 juta kilometer persegi bertambahnya. Itu wilayah kedaulatan negara kita? Iya, kedaulatan penuh. Nah, dalam hal ini kenapa sih jadi penting? Kalau menurut saya secara perspektif saya pribadi, yang perlu dipahami adalah di dalam hukum laut ini terdapat hak yang berbeda ya. Di darat nggak ada. Kalau di darat kan udah pasti kekuasaan penuh ya, kedaulatan penuh. Tapi kalau di dalam hukum laut ada istilahnya sovereign right, hak berdaulat. Nah, dalam hal ini nih sangat banyak salah kaprah. Hak berkenaan dengan hak berdaulat ini. Ya, jadi ada kedaulatan penuh, sovereign sama sovereign rights. Jadi kedaulatan penuh dan hak berdaulat. Kalau kedaulatan penuh itu satu negara memiliki kekuasaan untuk memerintah memberlakukan hukumnya di sana. Tapi kalau hak berdaulat, di situ negara hanya diberikan oleh hukum internasional hak-hak tertentu saja. Nah, poin penting yang selalu saya ajarkan di dalam hukum laut internasional ini bahwa kalian harus ingat di dalam wilayah hak berdaulat ini maka negara enggak memiliki. Nah, ini yang banyak salah kaprah. Bahkan sampai orang-orang petinggi, saya nggak perlu bilang siapa, ada pejabat yang mengatakan pada saat ribut-ributnya kasus Ambalat gitu kan. Atau kita harus mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Memang sih secaranya ya kan apapun juga punya wujud ekspresi nasionalismenya. Saya berani ibaratnya sukarela mau kalau dia berjuang di Ambalat sana. Ambalat itu dasar laut ya, nggak bisa kita berjuang di sana. Kadang saya suka juga
ada beranggapan Ambalat itu adalah pulau mungkin dipikirnya kan. Nah itu kan nggak tahu di hukum laut kan, hukum laut internasionalnya. Jadi mungkin kalian udah biasa mendengarkan tentang ZEE, zona ekonomi eksklusif itu kan. Nah itu tuh hak berdaulat. Hak berdaulat. Terus masalah ribut-ributnya di Laut Cina Selatan gitu kan. Kita dengan Cina ya bagaimana. Jadi saat saya menjelaskan tentang hukum laut internasional, saya selalu memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kalian harus tahu nih, di wilayah kita, di perairan kita itu, yang mana perairan kepulauan, yang mana laut teritorial, yang mana ZEE, itu beda-beda tempatnya dan beda-beda haknya. Jika kalian nanti fakultas hukum, maksudnya sarjana hukum, terus keluar bekerja misalnya di bea cukai, atau bekerja misalnya jadi polisi laut, terus nggak ngerti di mana batas-batas ini, kewenangan ini, kan susah gitu kan. Betul. Karena apa, haknya berbeda. Saat kita menangkap seseorang yang melakukan kejahatan di wilayah zona ekonomi eksklusif, hukum kita nggak berlaku loh. Misalnya dia melakukan penyeludupan narkoba misalnya, didapatkan di daerah ZEE. Zona nggak berlaku hukum kita. Kenapa? Karena itu sebenarnya laut lepas. Tapi jika dia ngambil ikan kita, nah hukum laut internasional dalam hal ini UNCLOS ya, United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982 memberikan hak bahwa di situ aturannya jika ada pelanggaran illegal fishing, ngambil ikan segala macam, boleh ditangkap, kita boleh ngadilin. Nah di situ kita boleh ngadilin. Tapi jika memang dia melakukan hal lain, hukum kita nggak berlaku, karena hukum kita hanya berlaku sampai batas berapa? 12 mil. 12 mil dari garis pantai itu adalah laut teritorial. Jadi kita harus tahu batasan-batasan. Itu kedaulatan penuh laut teritorial. ZEE berarti hukum juga berlaku kalau kedaulatan penuh. Jadi landas kontinenti itu hak berdaulat, zona tambahan hak berdaulat, terus ZEE itu hak berdaulat. Jadi ini nih yang membuat kita seharusnya sangat harusnya paham terhadap kondisi laut kita itu bagaimana. Terus tentang masalah lintas, misalnya di perairan kepulauan beda lintasnya dengan laut teritorial. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang hak lintas damai. Hak lintas damai itu di laut teritorial. Berarti orang boleh melintas. Iya, melintas secara damai, nggak perlu izin. Intinya dia boleh untuk melintas dimanapun. Jaraknya kan 12 mil dari dari garis air pasang tersurut itu ya. Yang penting bukan daerah wilayah kedaulatan murni ya. Itu kedaulatan murni loh. Laut teritorial itu. Jika ditanya apakah lintas damai itu berlaku di ZEE, itu bukan namanya berlaku, tapi memang diperbolehkan. Jadi nggak perlu hak lintas. Itu ketentuan internasional udah begitu. Jadi di ZEE kita memiliki hak terhadap sumber daya alam, karena haknya itu saya katakan hak berdaulat tadi adalah hak tertentu yang diberikan. Hak ekonomi Bu ya. Bukan hak ekonomi. Bukan hak ekonomi juga. Jadi intinya gini loh, hak tertentu itu tergantung hukum internasional mau ngasihnya hak apa. Di ZEE kan yang diberikan adalah hak terhadap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Artinya memang perekonomian kan. Tapi kalau misal di zona tambahan bukan ekonomi, tapi hak untuk hak untuk meninjau atau mengawasi permasalahan imigrasi, sanitasi, bea cukai dan fiskal. Kan beda kan? Bukan ekonomi. Artinya di zona 24 mil itu adalah zona tambahan. Jika terjadi penyelundupan, kita boleh mengadili. Padahal itu batasnya kan kedaulatan penuh kita kan 12 mil kan? 12 mil. Nah, di zona tambahan kan nambah 12 jadi 24. Nah, di situ karena diberikan hak oleh hukum internasional itu hak berdaulat untuk melaksanakan hak imigrasi, bea cukai, fiskal, ya, dan sanitasi. Jika ada ternyata tumbuhan yang dikarantina lewat situ ataupun orang ya. Kan biasanya kan kalau punya penyakit tertentu harus dikarantina. Batasnya 24 mil itu bisa kita laksanakan. Hanya masalahnya Indonesia belum punya undang-undang tentang zona tambahan. Sehingga kita belum menerapkan zona tambahan di Indonesia. Jadi intinya kenapa sih hukum laut internasional ini menjadi sangat penting supaya semua kita orang Indonesia tahu bahwa di laut itu terdapat perbedaan hal seperti itu. Jadi jangan sampai ini dulu kan. Oh ternyata ribut kan. Kita kan nasionalisme nih. Tinggi, terus ada orang Cina masuk ke dalam wilayah ZEE kita. Patrolinya itu kan. Boleh nggak? Ya kalau saya sih sebagai orang dosen yang ngajar hukum laut internasional, ya boleh-boleh aja sih, kapal biasa aja boleh lewat gitu kan. Tapi kalau misalnya kan ini kan karena itu laut lepas sebenarnya. Ini kan agak sensitif berkenaan dengan kapal perang. Betul. Nah, khawatirnya ini dia melakukan apa kan kita nggak tahu. Di sini nih yang memang sedang lagi diperbincangkan baik di kalangan akademisi ataupun di masyarakat internasional terkait kepada
tingginya intensitas politik ya. Jadi ketegangan politik di Laut Cina Selatan itu Amerika membawa kapal perangnya kan lewat Cina nggak mau katanya bilang kan gitu melakukan latihan bersama, latihan gabungan dan sebagainya. Dalam hal ini memang belum ada kejelasan sih dalam hukum laut internasional itu terkait dengan kapasitas untuk kapal-kapal perang ini sampai seberapa jauh. Karena kan tadi Ibu tadi sempat menyinggung bahwa ini lintas damai. Kalau lewat dengan cara damai kan nggak masalah. Tapi kalau ini kapal perang yang lewat ini kita nggak tahu seperti kalau di laut teritorial kapal perang itu harus izin, jadi harus menyampaikan bahwa dia mau lewat gitu kan. Tapi kalau di ZEE karena memang pada dasarnya itu adalah laut lepas. Jadi nggak diatur ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang laut ini kita memang harus tahu di mana batas-batasnya. Karena kan berkenaan dengan batas itu menentukan hak dan kewajiban kita. Betul. Sampai sejauh mana yurisdiksi kita untuk melakukan pengaturan di sana. Ya, betul. Dan juga kita harus tahu batasan-batasan. Jadi intinya misalnya di zona ekonomi eksklusif tentang ikan. Jika memang Cina ngambil ikan kita, nah itu kita boleh tangkap di ZEE gitu kan. Di ZEE itu boleh. Karena memang hukum laut internasional menyatakan ikan itu di ZEE itu punya kita. Namanya juga zona ekonomi eksklusif itu kan eksklusivitas terhadap sumber daya alam. Nggak hanya ikan loh. Iya, termasuk juga sumber hayati daya alam. Maupun hayati. Jadi hayati itu ikan, udang, segala macam. Pokoknya yang hidup-hidup. Yang non hayati sumber daya angin, sumber daya garam, sumber daya arus misalnya. Itu punya kita semua. Jadi intinya kita yang boleh mengelola itu. Hanya memang miliknya memang bukan. Oh gitu. Jadi boleh mengelola tapi memiliki tidak. Gitu kira-kira Bu. Itu untuk di ZEE sama landas kontinen. Tapi kalau untuk di zona tambahan tadi kan beda kan. Hak kedaulatannya bukan sumber daya alam gitu. Jadi intinya memang unik di hukum laut internasional ini hak tersebut. Dan ini yang memang selalu saya tekankan supaya mahasiswa itu paham terkait kepada perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Itu tuh udah pertanyaan wajib saya setiap tapi imbasnya kalau Ibu melihat nih, karena kan sebelumnya itu kan kita atau mungkin saya belum tahu ya, sebelumnya kan tidak terlalu banyak persoalan berkenaan dengan laut itu. Nanti mungkin sekarang ini karena kecanggihan teknologi sekarang sudah bisa mengelola sumber daya alam bukan hanya di darat tapi juga sudah di laut. Apakah ini karena memang potensi ekonomi yang ada di dalam laut itu melimpah di Indonesia atau semuanya di tingkatan internasional? Jadi intinya kenapa sih jadi laut ini menjadi semakin ibaratnya hot gitu kan untuk diperdebatkan, untuk diperebutkan juga. Lihat Laut Cina Selatan itu. Ya memang karena memang sumber dayanya banyak. Kalau untuk ikan karena kondisi kita manusia sekarang tambah banyak. Kalau zaman dulu gitu kan sebelum adanya UNCLOS ini kan ZEE itu kan baru mulai kan 1982. Zaman dulu nelayan nangkap ikan tuh 3 mil aja udah banyak dapat ikan. Sekarang udah sampai sebulan pergi ibaratnya udah beratus mil gitu kan, ikannya juga masih ibaratnya udah mulai berkurang kan seperti itu. Sehingga kita untuk sekarang aja mungkin agak kurang, tapi seingat saya tahun 2000 sebelum 2020-an ke belakang ya, itu kan biasa tuh di dalam berita ada kapal Thailand lah, kapal Vietnam masuk kan ke ZEE kita. Bayangkan jauh loh dari Vietnam, dari Thailand itu nyamper masuk ke ZEE kita. Kenapa? Ikannya mungkin di sana udah sedikit, udah kurang gitu kan. Jadi mencari ke wilayah kita. Sumber daya alam itu bisa habis loh. Ya. Jangan dikira memang sih ikan tuh memang banyak, tapi di suatu saat manusia dengan teknologinya yang canggih gitu kan. Pakai pukat harimau misalnya kalau nggak diatur. Etikanya gitu sekarang kan, juga orang dalam mencari ikan itu bahkan sampai anak-anaknya diambil. Ya gimana dia mau beregenerasi gitu kan? Gimana mau memiliki siklus untuk tumbuh lagi? Sama juga sumber daya mineral landas kontinen yang juga diatur di dalam hukum laut. Gitu. Jadi itu kan bahkan bisa habis kan? Maksudnya nggak akan terbarukan. Dan kebetulan memang sangat banyak kekayaan di dasar laut terutama mineral. Nggak hanya minyak tuh. Bahkan mineral-mineral lain, nikel, timah, ada juga bahan tambang, banyak juga ada di dasar laut itu. Gas bumi itu juga di dasar laut juga merupakan sumber daya yang memang ibaratnya menjadi bisa menjadi deposit lah, simpanan kan, jika memang kita memilikinya. Nah itu kita bisa menjadi nama juga kalau misal minyak itu kan minyak hitam ya.
emas hitam yang ibaratnya bisa membuat suatu negara menjadi kaya. Makanya di Laut Cina Selatan itu sangat hot kan perebutan ZEE. Tapi akhirnya dengan adanya arbitrase sih sebenarnya itu sudah arbitrase putusan antara Filipina sama Tiongkok itu, itu sudah settle harusnya, hanya Cina aja yang masih. Nah ini juga persoalan bukan? Kan tidak semua putusan hukum ya itu dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kadang-kadang yang merasa dirugikan itu tidak ingin mengakui bahwa putusan tersebut. Nah, seperti apa nih Bu, keberadaan kekuatan daripada hukum internasional ini dalam mengatur daerah-daerah yang ya bisa dikatakan tadi itu sangat potensi untuk berkonflik ini Bu. Jadi intinya ada putusan arbitrase tadi, tapi putusannya nggak mengikat. Jadi udah diputuskan bahwa di Laut Cina Selatan yang terjadi konflik antara Cina dengan 5 negara lain itu di Kepulauan Spratly dan Paracel itu kan sebenarnya udah nggak bisa diklaim untuk ZEE karena pulau-pulau itu rata-rata tidak memenuhi syarat sebagai pulau yang dapat mengklaim jarak 200 mil dari ZEE. Negara. Jadi intinya semua pulau negara jika dapat menampung kehidupan, ibaratnya dapat berdiri sendiri mandiri menampung kehidupan manusia, maka dia dapat dianggap sebagai pulau. Jadi yang dikatakan pulau di dalam hubungan internasional itu bisa juga hanya karang. Jika memang hanya karang, manusia kan nggak bisa hidup karena nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa mendapatkan makan sendiri di sana kan. Nah, jika memang itu hanya sejenis pulau yang seperti itu, dia nggak berhak untuk mengambil ZEE. ZEE itu kan jauh ya, 200 mil itu sama dengan 370 km dari luasnya. Bibir pantai itu. Ya, dari garis pangkal. Jadi udah ditetapkan dari arbitrase itu menyatakan bahwa di Laut Cina Selatan itu rata-rata pulaunya tidak memenuhi syarat seperti itu sehingga nggak bisa untuk ditarik ZEE. Sehingga sebenarnya kebanyakan itu adalah laut lepas harusnya. Jadi dia hanya boleh menarik laut teritorial di masing-masing pulau itu hanya 12 mil, nggak sampai 200 gitu kan hak berdaulat. Nah, dalam hal ini jika ditanya hukum internasional kan nggak mengikat. Kalau menurut saya berimbas. Kenapa? Sampai bagaimanapun Cina untuk ngotot nggak akan bisa. Kenapa? Karena dari arbitrasi itu sebagai salah satu lembaga internasional yang menetapkan putusan tersebut itu udah dianggap sebagai jurisprudensi. Dia nggak akan bisa disahkan oleh negara lain. Ibaratnya masyarakat internasional nggak akan mengesahkan apa pendapat Cina yang menyatakan dia ingin mengklaim ini karena ketentuan itu sudah. Tapi untuk tetap melakukan kegiatan di sana Bu, ini kan yang menjadi problem. Nah permasalahannya yang ada di Laut Cina Selatan itu adalah penentuan siapa pemilik. Nah itu yang masih menjadi sengketa. Persoalan juga. Arbitrasi tidak menetapkan siapa yang berhak untuk pulau ini. Kan semuanya kan udah punya klaim masing-masing itu. Setiap negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan itu kan Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina sama Taiwan itu yang berlawannya Cina. Dan masing-masing sudah menempati masing-masing pulau. Itu tuh masih belum selesai. Belum jelas siapa yang belum berhak jelas. sebenarnya di situ. Walaupun udah ditempatin secara de facto, tapi secara de jure itu masih belum jelas, sehingga itu yang menjadi perdebatan juga. Kenapa jadi berdebat? Karena jarak itu, perbatasan masing-masing kan masih belum jelas. Jadi bisa dikatakan di sini Bu, siapa yang kuat maka dialah yang berpotensi untuk menguasai di sana. Entah gimana? Bisa dikatakan seperti itu maksudnya di dalam hukum internasional ini memang sih daya paksa di dalam hukum internasional itu memang lemah, tapi jangan dikatakan tidak ada. Jadi tidak bukan berarti tidak ada, tapi lemah. Tapi sebenarnya bisa dipaksakan. Jadi intinya dalam hal ini kita bisa melihat secara politik bahwa Cina setelah keluarnya arbitrasi kan nggak ngotot lagi kan untuk menetapkan landas lainnya, mana bisa, karena itu udah pasti udah tidak diakuin gitu kan secara hukum internasional. Makanya jika bisa kita lihat berita sebelum keluar putusan tahun berapa sih arbitrasi itu, Cina masih menunjukkan ininya. Banyak kita masuk ke kita juga kan, ke Natuna Utara itu kan, tapi setelah itu nggak ada tuh lagi. Air-air ini aja, mungkin air ini, nah itu adalah masalah politik lain barangkali. Itu mungkin tidak pernah untuk menunjukkan ininya
eksistensinya di sana. Ini kaitannya kepada masalah politik. Iya, karena ini kalau kita berbicara luas ini pasti akan menyentuh ranah-ranah politik. Tapi kita melihat dari perspektif hukumnya, Bu, ya, bahwa sebenarnya ketentuannya untuk melakukan kegiatan di suatu wilayah laut itu sudah ada ketentuannya. Sudah. Ada namanya zona ekonomi eksklusif. Jadi intinya yang masih menjadi perdebatan dan sempat juga saya ikut sebagai penyumbang saran untuk FGD yang baru dilakukan oleh Hang Tuah itu kemarin tentang kedudukan kapal perang. Jadi dalam hal ini kan memang yang sekarang lagi hot itu kan Amerika bawa kapal perang ke Laut Cina Selatan. Dia mengatakan itu laut lepas, dia bisa aja lewat sana gitu kan. Terus Cina keberatan. Nah dalam hal ini mungkin memang hukum internasional masih perlu untuk memperjelas kedudukan bagaimana nih hak lintas kapal perang itu untuk diperjelas dalam hukum internasional. Jadi jika dikatakan hukum internasional lemah, ada. Dan daya paksa hukum internasional itu adalah perang. Di tingkat yang paling tinggi ya. Jika memang sekutu beraliansi misalnya atau hukum internasional menetapkan pengen memberhentikan suatu hal gitu kan, seperti contoh yang di Libya, atau contoh di mana lagi ya? Pernah juga tuh ada yang di Turki itu persoalan mengelola sumber daya alam di sana kan, kemudian ada juga negara lain yang menolak. Kalau misalnya seperti itu, ada negara misalnya udah dianggap bahwa melakukan eksplorasi di daerah yang bukan haknya, nah kemudian memaksakan kehendak untuk tetap. Nanti daya paksanya itu adalah perang, Bu. Itu paling tinggi. Tapi hukum internasional ini jika memang ada bisa juga melalui organisasi internasional kan, juga rekomendasi PBB dalam hal ini untuk mencegah hal tersebut, ataupun langsung dari negara yang bersangkutan nota diplomatik segala macam. Jadi kalau dikatakan bahwa lemah ya memang ya, tapi tetap masih bisa. Saya lihat meskipun lemah, tapi akhirnya kan Cina itu juga nggak bisa ngotot kan untuk mengatakan bahwa itu merupakan wilayah dia dengan 9 titik. Dia kan menyatakan klaim dia terhadap Laut Cina Selatan itu kan di 9 titik. Nah akhirnya kan terbantah kan, nggak akan bisa karena di dalam arbitrase sudah menyatakan bahwa 9 line itu nggak valid, gitu. Sehingga nggak akan mungkin dia masih berkor-kor dengan status tersebut. Jadi saya kira hukum internasional juga masih mengikat. Iya, kan. Kalau misalnya Bu, kita berbicara hukum ini kan secara keseluruhan dianggap mengikat itu kalau misalnya ada daya paksa yang bisa kita perbuat ketika misalnya ketentuan hukum udah mengaturnya. Nah hasil keputusan arbitrase ini apakah memang ada misalnya organisasi tertentu yang ditugaskan untuk mengawal putusan ini? Oh kalau untuk arbitrase sih tidak. Tapi saya sudah sempat membimbing satu mahasiswa yang mengangkat tentang apa sih akibat hukum, gitu kan. Jadi akibat hukumnya itu sangat besar menurut penelitian tersebut. Jadi dikatakan baik terhadap dua negara yang bersengketa antara Cina dengan Filipina, dalam hal ini kan menegaskan tuh wilayah tersebut ternyata wilayah itu nggak bisa untuk mengklaim ZTE karena sudah ditetapkan oleh arbitrase. Terus yang kedua terhadap negara lain, seperti contoh kita. Kita juga menyatakan jika ada pulau yang semirip dengan yang ada di wilayah Laut Cina Selatan nggak berpulau, artinya kita nggak bisa ngeklaim ZTE gitu kan. Nah kita bisa menggunakan itu sebagai jurisprudensi. Betul. Jadi intinya jika ditanya apakah ada lembaga untuk pemaksaan, tidak sih. Tapi intinya karena setiap keputusan peradilan internasional ataupun arbitrase yang merupakan satu jurisprudensi di dalam hukum internasional, maka itu menjadi acuan bagi semua negara di dunia. Jadi intinya sebagai pola contoh juga, akhirnya kita saat menerapkan untuk penetapan batas di wilayah lain, kita lihat karena posisinya sama nih seperti putusan arbitrase itu wilayah ini nggak bisa menunjang orang, berarti nggak bisa gitu kan. Saat kita misalnya dengan Palau kan, Palau itu kecil misalnya, ternyata nggak kondisinya seharusnya tidak bisa mengambil ZTE sampai 200. Nah itu bisa kita pakai dasarnya seperti itu. Jadi putusan dari pengadilan internasional ataupun arbitrase ini berpengaruh besar terhadap perkembangan dinamika yang ada di dalam masyarakat internasional. Dia pakai sebagai acuan jurisprudensi. Baik para pemirsa, kita ini udah melihat bagaimana eksistensi hukum laut internasional ya. Ternyata memiliki peranan yang sangat kuat. Meskipun
tadi telah digariskan oleh Ibu berkenaan dengan kedudukan hukum internasional ini agak sedikit menarik karena ya mau dianggap memiliki pengaruh besar ya tidak juga, tapi mau dianggap tidak ada juga tidak bisa karena banyak ternyata hasil daripada ketentuan-ketentuan tersebut mempengaruhi bagaimana perjalanan ketentuan hukum yang ada di sana, dan itu bisa menjadi semacam pegangan bagi negara-negara yang kemungkinan akan memiliki potensi permasalahan yang sama seperti itu. Nah, para pemirsa, nah jadi kita tidak boleh terlalu dalam melihat suatu permasalahan terlalu sempit melihatnya ya, dengan nasionalisme yang tinggi yang kita miliki ini tiba-tiba mau berperang ke sana tanpa memahami bagaimana ketentuan hukum internasionalnya seperti itu. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur berkenaan dengan permasalahan hukum internasional kita dan apa yang menjadi hak kita. Nah, ketika kita berbicara tentang zona ekonomi eksklusif, itu sudah ada ketentuannya. Nah, yang menjadi hak kita juga sudah ada ketentuannya yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, kecuali itu sudah masuk di daerah teritorium mutlak kita, Bu ya. Itu berkenaan dengan aturan dan sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab negara. Itu 12 mil, Bu ya. 12 mil dari garis pangkal. Kalau dikonversi dalam bentuk kilometer itu, Bu? 1 mil laut itu sama dengan 1,83 kilo. 1,83. Sekitar 15 atau 16 kilo. Oh iya, sekitar 15. Apa 21? Coba. 22, 21 ya. Iya. Ya. Nah, itu gambarannya pemirsa berkenaan dengan dinamika berkenaan dengan hukum laut internasional. Nah, mungkin ini sedikit juga mungkin berkenaan dengan edukasi juga kepada kita ini. Kami juga melihat ini Ibu ada pernah menulis jurnal berkenaan dengan relevansi delimitasi perbatasan maritim dengan faktor lingkungan. Nah, bagaimana tulisan Ibu ini menggambarkan tentang ini berkenaan dengan pengaturan batas wilayah, Bu ya? Perbatasan laut antara negara satu dengan negara lain. Ya. Jadi delimitasi diperlukan saat suatu negara berbatasan langsung. Kan ada juga negara yang berbatasan dengan laut lepas gitu kan, nggak ada negara di depannya. Kalau itu kan kita tinggal tetapin langsung. Nah, berkaitan dengan lingkungan ini terdapat beberapa hal yang bisa berpengaruh, seperti contoh saat penetapan si badan likitan, kan itu termasuk berpengaruh terkait kepada masalah lingkungan ya, karena yang menjadi salah satu acuannya adalah tentang adanya cagar budaya di sana. Jadi intinya pada masa pemerintahan Inggris menetapkan bahwa perlindungan terhadap burung atau ada suatu spesies hewan di sana yang dilindungi. Iya. Jadi intinya dengan adanya pengaturan suatu negara di situ dianggap negara itulah yang memiliki. Iya. Jadi intinya selain itu juga yang saya tulis di dalam jurnal itu sebenarnya hasil dari disertasi bagian dari disertasi saya, bahwa pengaruh lingkungan itu memiliki beberapa peran. Seperti contoh saat kita menetapkan perbatasan baik itu teritorial, ZEE maupun landas kontinen, untuk natural prolongation misalnya. Natural prolongation itu biasanya adanya di landas kontinen ya. Jadi intinya perpanjangan dari natural, perpanjangan alami yang ada di daratan itu ke bawah. Daratan. Artinya apa? Jika memang itu suatu benua, biasanya itu kan sangat panjang. Panjang ke bawah. Iya. Sedangkan jika memang itu suatu pulau, biasanya kalian kalau bisa memang mau lihat peta laut itu kan ada warna berbeda-beda itu kan. Jadi ada warna muda, artinya kedalamannya hanya 0 sampai 500. Jika agak tua dikit 500 sampai 1000. Tua sekali itu 1500 sampai 2500 ke bawah atau bahkan lebih. Nah, itu tuh mempengaruhi nih untuk menentukan batas itu. Klaim perpanjangan landas kontinen. Ya. Jadi intinya jika memang landasnya panjang, kalian bisa lihat contoh antara Indonesia dengan Australia. Australia kan benua ya. Sedangkan kita di dekat perbatasan dengan itu kan Timor ya. Pulau Timor dekat-dekat itu kan Sumbawa. Itu kan masih pulau. Sehingga kalau kalian lihat di peta birunya itu begitu sedikit aja udah langsung biru ngejrong langsung ke dalam gitu kan. Sehingga kita nggak akan bisa menarik terlalu panjang di sana untuk landas kontinen. Tapi kalau Australia untuk Australia itu karena agak dia benuanya landai, itunya perpanjangan alaminya
panjang sekali, beratus mil saya kira bisa diklaim, sehingga kalau dilihat kita ngalah di landas kontinen di sana, ya. Jadi salah satu bentuknya perpanjangan alaminya. Selain itu juga permasalahan lingkungan itu juga tadi tentang sumber daya. Jadi saat menentukan delimitasi kita juga harus memperhatikan keberadaan sumber daya yang alami yang ada di sana. Misalnya tak seperti tadi ya, permasalahan penangkaran, permasalahan itu aja bisa mempengaruhi memperpanjang wilayah itu. Ibaratnya bisa menyebabkan kita kalah memperebutkan sumber daya ikan. Ya itu faktor lingkungan juga kan ya. Jadi intinya lingkungan ini sedikit banyak dapat mempengaruhi poin saat kita melakukan proses delimitasi tersebut. Karena memang ada beberapa sih, jika memang mau cek aja penelitian saya jurnal yang telah saya buat itu di Balube jurnal dari Patimura. Di Balube jurnal. Nah, itulah pemirsa memperlihatkan bahwa untuk menentukan batas wilayah negara itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama tadi yang sangat menarik itu adalah berkenaan dengan keberadaan bisa dibilang itu kondisi alam, Bu ya. Kondisi alam yang memperlihatkan bahwa ya ada satu pulau itu memang memiliki di ke bawah itu ya. Perpanjangan alami. Perpanjangan alami ya. Itu mempengaruhi untuk menentukan landasan kontinental. Begitupun berkenaan dengan keberadaan suaka dan bisa. Berkenaan dengan juga keberadaan sumber-sumber daya. Nah, seperti yang tadi. Nah, dan ini semua adalah bahagian yang bisa saja mempengaruhi nanti ketika terjadi sengketa. Nah, termasuklah di Indonesia kemarin dengan Malaysia. Nah, para pemirsa, tidak terasa perbincangan dengan Ibu Dr. Evi ini sangat banyak sekali memberikan pemahaman kepada kita berkenaan dengan mutu pendidikan, berkenaan dengan bagaimana dinamika persoalan hukum laut internasional. Ternyata ada banyak hal-hal yang perlu kita ketahui berkenaan dengan pengaturan hukum internasional itu, dan itu sangat membantu kita ketika misalnya nanti kita bersentuhan dengan persoalan-persoalan hukum internasional. Dan saya kira anak Fakultas Hukum itu harus paham ya, karena nanti kita tidak tahu ke depan ini Indonesia semakin hari semakin memperlihatkan eksistensinya di laut maritim ya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan banyak adanya politik Pak Jokowi itu kan poros maritim. Ya, poros maritim. Ya, bertujuan menjadi poros maritim dunia. Pengembangannya di laut. Ya, dan itu membutuhkan orang-orang yang banyak memahami tentang hukum internasional pastinya, Bu ya. Nah, jadi ini juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang belum menentukan objek penelitian yang akan diteliti pada saat skripsi. Ini juga bisa banyak sekali. Permasalahan di laut itu sangat banyak, dari polusi juga bisa ya. Jadi intinya cakupan hukum yang paling luas itu sebenarnya hukum laut internasional ya. Jika memang dilihat pasalnya itu sampai 300 lebih ya, dan memerlukan negosiasi 9 tahun. Itu jangka paling lama ya yang diproseskan secara internasional. Karena ini mungkin sulit, Bu ya, karena menentukan secara detailnya itu tidak seperti daratan untuk wilayah, kan kita tahu betul di sana bisa ditandain pakai patok. Iya. Nah, sehingga ini menjadi persoalan. Bahkan ini Bu juga mungkin melanjutkan sedikit. Ini kan berkenaan dengan penentuan awal batas mengukur mil itu, Bu. Sering juga ini saya dengar mengalami perubahan. Karena kan kondisi alam kita ini selalu mengalami perubahan. Ya, perubahan. Nah, yang menjadi patokan untuk menentukan batas sampai misalnya 12 mil, kemudian tambahan sampai 12 mil lagi, itu yang mana yang menjadi? Jadi saya akan memberikan contoh ya. Misalnya ada sih masih saya nanyain tuh, Bu, gimana dengan reklamasi pantai lakukan Singapura? Nah, jika memang sudah direklamasi, bayangkan berapa kilo dia sudah menutup pantainya sehingga daratannya lebih luas, artinya garis pantainya juga lebih panjang kan? Betul. Dia akan dapat lebih banyak jika menggunakan itu. Ya kita jelas kita nggak mau, karena kita akan menggunakan
perbatasan itu penentuan batas antara Indonesia dengan Singapura pakai peta yang lama. Jadi peta asli dia sebelum dia timbus itu, sebelum dia reklamasi itu yang digunakan. Nah, terkait dengan kondisi alam yang berubah, ada sih ketentuan pasal tentang delta itu. Delta itu kan sesuatu yang tertimbun ya. Jadi intinya alami. Secara alami kan kalian mungkin bisa tahu seperti contoh di Singkawang, jalan di Singkawang di Mempawah itu tergerus itu kan abrasi. Nah, abrasi itu kemana? Saat dia digerus, akhirnya dia akan menumpuk di tempat lain. Tempat lain itu akan menjadi bertambah. Nah, itu biasanya membentuk satu delta ya, ataupun tanjung misalnya. Nah, itu gimana tuh berpengaruh? Untuk itu jika memang belum ada ketentuan, maka itu mungkin bisa jika memang sama-sama setuju. Ini balik lagi ya, kalau misalnya untuk perbatasan kesepakatan yang paling diutamakan. Jika memang setuju, maka dia akan mematuknya di tempat garis yang sudah baru gitu kan. Tapi jika memang itu sudah terjadi, jika memang sudah settle, biarpun itu bertambah sampai banyak, tetap aja koordinatnya kan, kalau untuk perbatasan laut pakai koordinat ya. Jadi jika memang sudah jadi batasnya, nggak usah diributkan. Karena meskipun itu ada penambahan daratan, ada penambahan, ada pengurangan. Jangan dibilang terus ada ribut-ribut kehilangan pulau, takut udah ada sifat kita hilang, terus hilang pulau yang lain. Jika sudah masuk dalam koordinat kita, udah nggak akan bisa diambil oleh orang lain lah gitu intinya. Yang jelas titik koordinat itu sudah disepakati Bu ya. Betul. Jika masih sengketa berarti masih bisa berubah Bu. Nah, jika masih disengketakan artinya kan masih nunggu negosiasi antara kedua belah pihak menentukan. Yang masih belum kita ini kan di Tanjung Jatuh ya, kalau di Kalimantan Barat itu. Masih ada. Iya, ada perbatasan darat laut yang masih belum selesai itu di Tanjung Jatuh. Nah, untuk itu sih biasanya para tim ya akan melihat juga kan kondisi alamnya yang ada. Jadi jika memang terjadi perubahan seperti tadi saya katakan, kalau di Singapura kita akan pakai peta lama. Tapi jika memang sampai sekarang juga masih belum ada ibaratnya bukan perubahan signifikan seperti Singapura tadi yang reklamasi, kemungkinan bisa juga untuk diakui perubahan-perubahan. Memang perubahan alam gitu ya. Biasanya kalau untuk perubahan secara ibaratnya artifisial buatan manusia sih nggak akan berpengaruh. Nggak berpengaruh ya. Tetap yang dilihat geografis. Baik, kira-kira itu para pemirsa yang ini jelas ya, kita bisa memahami bahwa dinamika perubahan kondisi alam pun sebenarnya sudah tidak bisa dirubah ya. Diantisipasi. Sudah diantisipasi dengan ketentuan hukum. Nah, kecuali misalnya ada renegosiasi berkenaan dengan perbatasan itu, yang penting dengan catatan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau belum ada kesepakatan, kembali kepada jika belum dilakukan ketentuan batas, maka itu mungkin bisa berubah. Tapi jika sudah diadakan, setahu saya belum pernah ada renegosiasi. Jika batasnya sedikit, makanya kita jangan ibaratnya mengatakan pemerintah Indonesia ini kok lama banget membuat batas dengan itu, karena itu perlu pemikiran yang sangat panjang. Maksudnya kita harus benar-benar tahu posisi kita udah menguntungkan belum gitu kan, antara misalnya Indonesia dengan Malaysia. Seperti contoh di Selat Malaka itu kan untuk CTE ini kan masih belum selesai sampai sekarang, karena Malaysia pengennya sama dengan landas kontinen, terlalu maju gitu kan, kita yang rugi, kita pengennya sama bagi rata gitu kan. Jadi terdapat historis lah di situ, dan sampai sekarang belum mencapai titik temu. Jadi santai saja, karena saat sudah ditetapkan maka nggak akan susah dirubah. Ibaratnya sampai seumur hidup, seumur mati lah gitu. Tapi selama belum ada kesepakatan berarti masih fleksibel Bu ya untuk jadi intinya kita harus mendapatkan yang terbaik untuk negara ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu atas edukasinya kepada kita semua. Nah, para pemirsa, mungkin telah bisa disimpulkan sendiri berkenaan dengan bagaimana kondisi laut Indonesia saat ini yang begitu luas. Apakah kita mampu semua menjaganya? Nah, itu butuh keterlibatan kita semua, para masyarakat kita, nelayan kita dan lain sebagainya, para penegak hukum kita dan lain sebagainya. Dan tentu itu bisa kita maksimalkan pengawasan dan penjagaan atas wilayah kita dengan kita memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman baru ya
kemudian bisa memberikan pencerahan, dan ada hal-hal mungkin yang bisa diambil dari tayangan kita hari ini. Ya, itu yang menjadi harapan kita semua. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu. Senang sekali dapat berbagi di sini. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini, saya berharap bahwa para pemirsa yang mendengar bisa lebih mendukung ya, menjamin ibaratnya mendukung sustainabilitas mutu di Fakultas Hukum, dan juga dapat mengerti ya bahwa hukum laut itu sangat perlu untuk dipahami dan menjadi paham bagaimana sih kedudukan laut dan hukum yang ada, sehingga jika kalian nanti sudah lulus ataupun bahkan sekarang sudah bekerja, udah tahu di bagian masing-masing laut kita itu berbeda-beda haknya, bahkan lintasnya aja beda. Lintas di selat beda, lintas di perairan kepulauan beda, lintas di laut teritorial beda. Kan? Jadi artinya memang membutuhkan masih banyak hal yang kita perlu sama-sama kembangkan lagi. Jadi ilmu berkenaan dengan hukum laut ini sangat luas cakupannya, apalagi tadi Ibu mengatakan bahwa Indonesia ke depan ini dengan program-program pemerintah ini sangat memperhatikan keberadaan laut kita sekarang. Jadi tinggal bagaimana kita ini mempersiapkan diri untuk ke depan menjaga laut kita. Kami kira untuk pertemuan kita hari ini cukup. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa kembali bersama-sama di channel kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.